Halo sahabat anime, kali ini kita akan membahas chapter terbaru One Piece 1097, yang dimana kita diperlihatkan flashback Kuma, dan terbentuknya organisasi tentara revolusioner, yang dipimpin Monkey D. Dragon, dan tanpa basa-basi lagi langsung saja masuk dalam cerita, di mana Kuma sedang berburu salmon di sungai dengan kekuatan tangannya, bersama Ginny dan kedua pria tersebut. 8 tahun kemudian setelah insiden God Valley, 30 tahun yang lalu, tepatnya di kerajaan Sorbet, South Blue, yang dipimpin Raja Bekori, yang jahat dan murahan, di saat Kuma berusia 17 tahun sudah menjadi pendeta di kerajaan Sorbet. Dan Kuma yang baik hati pun, selalu membantu penduduk kerajaan Sorbet dengan menyembuhkan penyakit yang dialami penduduk sekitar, tanpa minta imbalan sedikit pun. Saking baiknya Kuma, penduduk kerajaan Sorbet pun meminta Kuma, untuk menyembuhkan mereka setiap hari. Sontak hentakan kaki pun berbunyi keras hingga mengagetkan penduduk yang sudah disembuhkan oleh Kuma. Dan hentakan keras itu pun berasal dari hentakan kaki wanita, siapa lagi kalau bukan Ginny. Wanita cantik nan seksi disukai oleh banyak pria yang ada di kerajaan Sorbet, dan saat ini Ginny berusia 21 tahun. Dikarenakan Kuma hidup miskin, banyak penduduk yang ingin membantu atau berdonasi untuk Kuma. Tapi gara-gara upeti kerajaan penduduk pun, akan kesulitan untuk bertahan hidup, dan parahnya lagi raja saat ini sangatlah jahat dan kikir terhadap harta. Dan Raja Bekori pun mempunyai reputasi berdarah dingin, dia tetap meminta apapun yang ia mau, tidak peduli dengan penduduknya yang sudah kesulitan dan sakit seperti saat ini, bahkan dia tidak segan untuk menahan dalam penjara dan tidak memberi makan. Dan Kuma pun merasa kasihan kepada penduduk Sorbet yang sangat menderita. Kuma pun ingin menyembuhkan penyakit yang penduduk rasakan dan meminta penduduk datang setiap minggu sekali untuk disembuhkan. Sontak penduduk pun sangat senang dan berterima kasih. Dan Kuma pun melepaskan penderitaan rasa sakit yang dirasakan penduduk Sorbet, dengan mengorbankan dirinya sendiri tanpa penduduk tahu, betapa mulianya hati Kuma yang sangat baik hati. Dan terdengar suara ledakan besar, di saat Kuma melepaskan penderitaan penduduk dengan tangan ajaibnya, dan Ginny hanya bisa duduk diam, menangis dan menutup muka, dan tidak bisa berkata apapun, dan Kuma pun terbaring tidak sadarkan diri di gereja. Ketika Kuma sadar, Ginny yang sedih, sudah berada di samping dan merawat Kuma, yang babak belur akibat melepaskan kekuatannya tersebut, dan Kuma melakukan dan menolong penduduk sangatlah senang, dan ia tidak ingin penderitaan tersebut kembali lagi. Ginny dan Kuma pun sangat bahagia ketika mereka mendapatkan hadiah berupa makanan. Ayo makan, saatnya makan. Ginny dan Kuma sangat bahagia. Dan tidak lupa saat Kuma berusia 22 tahun, Ginny pun mengajak Kuma untuk menikah. Dengan ekspresi Kuma yang biasa saja, Ginny pun langsung meneriakinya dengan sangat keras, "Apa itu tidak membuatmu bahagia?" Bukan tidak bahagia, tetapi Kuma merasa ada yang janggal dalam pikirannya soal darah Buchanan. Ketika Kuma mendapatkan koran yang berisi tentang para kebebasan, dan melihat poster Monkey D. Dragon, Kuma pun langsung kagum padanya, dan berkeinginan berpetualang menuju lautan dan menolong banyak orang. Di saat santainya, Ginny dan Kuma mendapatkan ikan dari penduduk Sorbet karena kebaikannya. Kemudian 22 tahun lalu, sebuah insiden besar terjadi di kota kerajaan Sorbet, saat Kuma berusia 25 tahun, para pemberontak menculik penduduk Sorbet, dan menantang Kuma hingga menyebutnya monster bongsor. Dan pemberontak pun berkata, "Apa kau belum tahu peraturan yang baru? Kami pun bebas melakukan apapun ke semua orang dari kota selatan." Kuma pun langsung marah besar, dan langsung mengeluarkan kekuatannya, untuk menghabisi para pemberontak tersebut. Kembali ke sebelumnya, ketika Raja Bekori yang jahat dan kikir, membuat peraturan baru, memisahkan kerajaan Sorbet menjadi dua bagian. Sang Raja ingin membuat negaranya makmur, dan membuat bagian selatan menjadi menderita akan kekuasaannya. Sang Raja merasa bebas dan berkuasa seperti itu karena di belakangnya ada Tenryubito. Atas insiden besar tersebut, Kuma pun tertangkap dan dimasukkan penjara karena dianggap pemberontakan, dan ternyata Ginny dan kawan lainnya juga tertangkap, dikarenakan mengamuk meminta Kuma dibebaskan, alhasil mereka juga tertangkap. Sontak Kuma berkata, "Ginny, kota ini diambang kehancuran yang dipenuhi dengan kebencian." "Benar Kuma, King Bekori adalah boneka dari Tenryubito. Jika kau ingin memulai pemberontakan maka kau harus siap melawan pemerintah dunia," jawab Ginny. Dan tiba-tiba ada ledakan besar, anak buah King Bekori berkata, "Siapa orang-orang ini? Mereka sangat kuat, kita harus mundur sang mulia." Dan orang misterius tersebut langsung menyelamatkan Kuma,
Gini dan yang lainnya di dalam penjara. Ketika Ivankov dan Dragon sedang berbicara, sepertinya orang yang kau rekomendasikan sedang mengamuk Ivankov, kau pasti akan menyukai orang itu Dragon. Kuma, Gini ketika Ivankov memanggil mereka berdua, sontak, Kuma dan Gini pun langsung kaget. Karena yang dilihat mereka itu Ivankov dan Dragon, yang dibacanya pada saat di koran, yang ia kagumi, sang pejuang kebebasan. Sontak Ivankov langsung mengajak Kuma dan Gini untuk bergabung. Permulaan era bajak laut dan kejadian Ohara, memicu pertarungan kebebasan ini untuk mengangkat senjata, melawan rezim korupsi dunia, dimulai dengan banyaknya pemberontakan, tidak perlu waktu lama dari penggerakan ini untuk menambah pilar. Dragon, Ivankov dan juga Kuma, organisasi ini membentuk sebuah nama baru, yang menyebar ke seluruh dunia yaitu, Pasukan Revolusioner. Pasukan revolusioner pun masih kekurangan uang, dan harus bertindak seperti tentara bayaran, mendukung mereka yang sudah mempunyai tujuan untuk mengalahkan rajanya, mengobarkan pemberontakan, semua orang yang direkrut akan mendapat pelatihan senjata. Aku ingin kita tumbuh menjadi tentara tanpa batas, yang menyebar ke seluruh dunia, tapi bagaimana kau bisa memakai senjata itu, Dragon? Kuma bertanya. Dulu aku seorang marini, sayangnya di sana aku tak melihat keadilan sedikit pun. Kuma pun berkata, kau bisa mengandalkanku, Dragon, kau tidak akan menyesal sudah bergabung dengan kami, jawab Dragon. Dan Kuma pun pulang dan disambut baik sama penduduk kerajaan, dan akan pulang sesekali agar mereka tidak mengkhawatirkanku. Dan Gini pun sudah menjadi kapten pasukan revolusi bagian timur. Gini sangat senang dan tidak sabar untuk berkumpul dengan pasukannya. Dan tiba-tiba, markas utama pasukan revolusi diserang oleh orang entah itu siapa, dan Gini pun tertangkap, dan Dragon pun minta maaf karena ada musuh tidak terduga datang menyerang markasnya, dan chapter 1097 pun selesai. Gimana menurut kalian sob? Tulis di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe langsung saja dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan fakta dan teori menarik lainnya. Terima kasih.